walaka aklun, dan kamu memiliki akal. Al-aqlus salimu fil jismi salim. Akal yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat. Nah, itu subjek dan predikat, mubtada dan khobar. Khobarnya dalam bentuk kata kerja. Fi Indonesia biharun. Di Indonesia terdapat banyak laut. Hiya al-bahrul hindi, yaitu lautan Hindia, wa bahru Sulawesi, dan laut Sulawesi, wa bahru Banda, dan laut Banda, wa bahru Jawa, dan laut Jawa, wa ghairu dzalika, dan lain sebagainya. Wa bahru Jawa dhahlun. Laut Jawa itu dangkal. Wa bahru Banda amikun. Dan laut Banda itu dalam. Miyahu bahri Banda safiyatun. Perairan laut Banda itu jernih. Nah, ini adalah cara dalam penerjemahan konsep subjek dan predikat pada semua literasi bahasa Arab yang mengandung mubtada dan khobar atau subjek dan predikat. Menerjemahkannya antara buku ini bagus. Di dalam buku ada pulpen. Santri berangkat menuju ke sekolah. Nah, semua literasi bahasa Arab konsepnya hanya seperti ini. Hanya konsepnya dalam jumlah ismiyah ataupun dalam jumlah fi'liyah. Nah, baik ibu-ibu sekalian, itu adalah review atau pengulangannya. Baik, kita masuk pada penataan analisis kata per kata dari apa yang kita baca. Kita perhatikan di dalam bukunya atau di dalam layar, al-masjidu qaribun. Nah, dua kata yang satu dimulai dengan alif lam, diberikan harokat dhammah, kemudian lapad yang kedua menggunakan tanwin tanpa menggunakan alif lam. Maka konsep ini dinamakan dengan subjek dan predikat atau mubtada dan khobar. Al-masjidu mubtada, qaribun penjelasannya. Maka menerjemahkannya masjid ini dekat. Nah, maka namanya konsepnya adalah mubtada dan khobar. Al-masjidu dinamakan mubtada, subjek, qaribun penjelasnya bahwa masjid ini adalah dekat, tidak jauh. Al-masjidu sebagai mubtadanya, qaribunnya sebagai khobar. Atau mubtadanya bentuk nama orang. Zainabu mahiratun. Maka Zainabu dinamakan mubtada. Apa penjelasannya? Mahiratun, pintar, dinamakan penjelas atau dinamakan khobar mubtada. Zainabu mahiratun. Zainab itu pandai. Zainab itu pintar. Nah, ini penerjemahannya. Zainabnya dinamakan dengan mubtada, mahiratunnya dinamakan dengan khobar, subjek dan predikat. Atau bisa juga subjeknya dalam bentuk kata tunjuk. Hadza miftahun. Syaratnya lafad setelah hadza harus dalam keadaan bertanwin. Hadza miftahun. Hadanya namanya isim isyarah, kata tunjuk. Sebagai mubtada, kedudukannya mubtada. Miftahunnya penjelas dari hadza. Namanya khabar mubtada. Hadza miftahun, mubtada dan khabar. Atau boleh juga subjeknya adalah dalam bentuk kata ganti. Dia, aku, kamu, mereka. Nah, itu dinamakan dengan kata ganti. Seperti pada contoh ini, huwa ustadzun. Dia adalah seorang ustadz. Nah, terjemahannya begitu. Huwa ustadzun. Dia adalah seorang ustadz. Seorang ustadz dinamakan dengan penjelas.
Huwa namanya isim dhamir, ustadzun penjelas namanya khabar. Nah, dari nomor 1 tadi, al-masjidu qaribun, Zainabu mahiratun, hadza miftahun, huwa ustadzun, semuanya keterangannya dalam bentuk kata. Maka keterangannya dinamakan dengan khobar mufrad atau keterangan dalam bentuk kata. Nah, berikutnya adalah keterangannya dalam bentuk kalimat. At-tilmidhu, nah kata di awal kalimat maka dinamakan dengan mubtada. Qalamuhu rakhisun, pulpennya murah. Nah, pulpennya murah merupakan penjelas daripada at-tilmidhu. Tapi pulpen murah merupakan subjek dan predikat. Jadi keterangan yang termuat dari subjek dan predikat lagi. Keterangan dalam bentuk jumlah ismiyah atau keterangan yang terdiri dari mubtada dan khobar lagi. At-tilmidhu dinamakan mubtada 1, qalamu dinamakan mubtada 2, rakhisun merupakan keterangan untuk qalamuhu. Baru qalamuhu rakhisun merupakan keterangan untuk at-tilmidhu. Saya ulangi lagi. Ini adalah mubtada dan khobar di mana keterangannya dalam bentuk kalimat yang terdiri dari mubtada khobar lagi. Syaratnya apabila keterangannya dalam bentuk mubtada dan khobar lagi, harus ada domir yang menyertainya. Domir ini balik kepada lapan sebelumnya. At-tilmidhu qalamuhu, pulpennya. Berarti yang ini kembali kepada at-tilmidhu, rakhisun murah kembali kepada pulpen. Maka qalamuhu rakhisun merupakan keterangan untuk at-tilmidhu. Contoh yang lain, Ahmad. Bukunya. Nah, buku ini pasti baliknya kepada Ahmad. Buku Ahmad, enggak buku yang lain. Bukunya baru. Nah, baru merupakan keterangan untuk bukunya. Maka bukunya baru merupakan keterangan untuk Ahmad. Nah, sama dengan lapan at-tilmidhu qalamuhu rakhisun. At-tilmidhu adalah mubtada, qalamuhu rakhisun keterangan atau khobar dalam bentuk kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Maka at-tilmidhu sebagai mubtada 1, qalamu sebagai mubtada yang kedua, kemudian rakhisun sebagai mubtada untuk sebagai khobar untuk mubtada yang kedua. Jadi mubtadanya ada 2, khobarnya ada 2. Subjeknya ada 2, predikatnya juga ada 2. Nah, itu dinamakan dengan khobar dalam bentuk jumlah ismiyah. Tapi harus ada domirnya, hu-nya. Hu ini kembali kepada at-tilmidhu. Maka qalamuhu dinamakan mudhof dan mudhof ilaih yang sekaligus sebagai mubtada, rakhisun sebagai khobar untuk qalamuhu. Nah, itu adalah catatan bagi khobarnya dalam bentuk jumlah ismiyah atau mubtada dan khobar. Ada lagi khobarnya dalam bentuk setelah mubtada didatangkan kata kerja. Muhammadun, dia adalah subjek. Apa keterangan daripada Muhammad? Zahaba ilal masjidi, dia pergi ke masjid. Maka dia pergi ke masjid merupakan keterangan. Keterangannya tapi bukan dalam bentuk kata, tapi kalimat. Karena terdiri dari zahaba, ila, dan al-masjidi. Maka zahaba ilal masjidi merupakan jumlah fi'liyah atau kalimat yang menjadi penjelas dalam bentuk fi'liyah dimulai oleh kata kerja. Muhammadnya dinamakan mubtada, zahabanya fi'il madi, ilanya huruf jar, al-masjidnya isim yang dijarkan. Zahaba ilal masjidi merupakan keterangan untuk Muhammad, bentuknya kalimat yang dimulai oleh fi'il, maka namanya jumlatun fi'liyatun. Zahaba ilal masjidi merupakan penjelas, dinamakan khobar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Muhammadun
Zahaba